3. Halo semua. Kita dari kelas 10F ingin mengunjungi Museum Bahari. Ayo ikuti keseruan kita. Yo! Halo semuanya. Jadi sekarang kita sudah ada di Memorial Museum Bahari. Yuk kita ikuti keseruannya. Let's go. Jadi sekarang kita akan menjelaskan sejarah dari Museum Bahari. Nah, jadi pada awalnya Museum Bahari ini merupakan sebuah gudang rempah-rempah milik kolonial Belanda yang akhirnya beralih fungsi menjadi gudang logistik tentara Jepang pada masa kolonial Jepang. Nah, kemudian pasca kemerdekaan Indonesia, gedung ini beralih fungsi lagi menjadi gudang milik perusahaan PTT dan juga PLN. Nah, pada akhirnya pada tahun 1976, bangunan gudang-gudang ini dan yang tadinya menjadi gudang logistik oleh tentara Jepang itu beralih fungsi lagi menjadi museum. Dan barulah pada tanggal 7 Juli 1977, bangunan ini sudah resmi dijadikan sebagai museum oleh Bapak Ali Sadikin. Nah, Museum Bahari ini adalah museum yang menyimpan berbagai koleksi berhubungan dengan kebaharian dan kemaritiman dari Sabang hingga Merauke. Pengawasan dan pengelolaan Museum Bahari ini pertama kali diresmikan di bawah Dinas Pengelolaan dan Kebudayaan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta pada tahun 2014 berdasarkan Pergub nomor 295 tahun 2014. Halo semuanya, kita akan menjelaskan tentang arsitektural bangunan Museum Bahari. Oke, yang pertama adalah bangunan Museum Bahari memiliki gaya khas Eropa, yaitu English Empire Style. Bangunan megah yang dibangun oleh VOC ini dipersiapkan dengan matang. Para arsitek kolonial Belanda merancang agar bangunan bertahan lama dengan kondisi atau cuaca tropis di Indonesia. Material yang digunakan dipilih dengan kualitas yang terbaik seperti penyangga langit-langit yang terbuat dari kayu ulin atau kayu besi berukuran besar agar tidak mudah rapuh atau keropos. Museum Bahari juga memiliki bentuk atap pelana yang dicocokkan dengan kondisi iklim yang ada di Indonesia. Secara keseluruhan, area Museum Bahari terdiri dari 3 bangunan, yaitu gedung A, B, dan C. Bangunan A dan gedung C terdiri dari 3 lantai, kemudian bangunan gedung B hanya terdiri dari 2 lantai. Area Museum Bahari juga masih mempertahankan keasliannya, sehingga para pengunjungnya yang datang dapat merasakan nuansa arsitektur Belanda. Nah, oke, segitu dulu guys bagian kita. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku. Jadi aku akan menjelaskan tragedi Museum Bahari pada tahun 2018. Pada tahun 2018 ini, sekitar bulan 16 Januari pukul 8.10, ternyata Museum Bahari mengalami tragedi yang sangat tragis, yaitu kebakaran. Bisa dilihat dari foto-fotonya. Oke, ada lagi. Ini ada. Dan di sini ada baju petugas kebakaran yang memberikan jasa besar kepada Museum Bahari telah memadamkan api. Sekian, selanjutnya akan ada yang lebih heboh lagi. Ini adalah gambar lebih jelasnya di dalam bangunan pada saat Museum Bahari terbakar pada 17 Januari 2018. Nah, ini adalah kuda-kuda villa yang meskipun latar korban api, kuda-kuda villa juga menopang atap Museum Bahari masih tetap kokoh dan indah. Nah, selanjutnya di sini tuh ada masuknya pedagang ke Indonesia. Di sini tuh ada pedagang India yang sudah masuk ke Indonesia. Contohnya ada yang pakai baju bagus, mungkin di situ dia tuh seorang bangsawan dan ada di agama. Lanjut ke sini ada masuknya pedagang-pedagang atau pemuka agama ke Indonesia, yaitu dari agama Islam. Di sini adalah penyiar agama Islam dan di sini salah satu tokoh terkenal dari pedagang Islam yaitu Ahmad Ibnu Majid. Oke, selanjutnya ikuti saya. Nah, di sini ada Pangeran Fathahillah, yaitu seorang pahlawan pembebasan Sunda Kelapa, lebih tepatnya di Banten. Nah, sekarang sebelah saya ada replika dari Laksamana Cheng Ho atau Zheng He. Laksamana Cheng Ho ini adalah pelaut dan penjelajah Muslim Tiongkok terkenal. Dia berjelajah ke Nusantara dan Taiwan antara tahun 1405 sampai dengan 1433. Nah, ini ada Jan Huygen van Lankostin, yaitu pedagang asal Belanda yang menetap di
di Indonesia lalu membuat buku yang berjudul Catatan Perjalanan Bidang Pelayaran Bangsa Portugis di Wilayah Oriental. Oke guys, kali ini kita akan menyebutkan nama-nama perahu yang ada di Museum Bahari. Ayo kita lihat. Yang pertama ada miniatur perahu sampan, dia bentuknya kayak gini. Coba. Nah, kayak gini. Selanjutnya ini ada perahu kelinting 1. Dan Kedua ada perahu miniatur lancang kuning. Ini tuh sangat unik karena dia ada seperti ini. Ketiga ada miniatur janggolan Madura 1. Ya. Di sini ada perahu Jukung Hawean Banto. Ini ada kapal perahu dan gergajinya. kayak gimana? Dan selanjutnya Oke guys, selanjutnya ini adalah perahu dari Kalimantan, namanya perahu Alur Pasar. Nih lihat deh, nih motif-motifnya. Boleh dibawain dikit, boleh kasih lihat abang. Nah, seperti itu motifnya. perahu bakal jagung yang bentuknya seperti ini kawan-kawan. Dan segitu saja. Halo guys. Oke, jadi kembali lagi di sini bersama aku Amanda, aku Kenia. Aku Jenor Putra Santoso. Nah, kali ini kita ada di ruangan kedua setelah penukaran tiket. Nah, di sini tuh ada penjelasan-penjelasan tentang pelabuhan-pelabuhan. Nah, jadi aku bakal ngejelasin tentang pelabuhan kuno Nusantara. Nah, jadi ini salah satu pelabuhan yang ada di Nusantara adalah Rembang dan Jepara. Itu adalah salah satu penghasil beras dan membuat kapal. Ini dua pelabuhan yang merupakan tulisannya kapal. Rembang telah aktif sejak masa Majapahit, kemudian menyusut dan digantikan dengan Jepara yang mulai aktif sejak Kerajaan Demak. Jepara masih menjadi pelabuhan penting di masa kekuasaan Mataram. Nah, ini tuh terletak di pantai utara Jawa Tengah. Oke, kali ini bersama saya Arsya Bahri. Saya Sirus Luciano akan menjelaskan perahu tradisional Kalimantan. Oke, perahu tradisional dari Kalimantan memiliki fungsi yang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari dan keperluan upacara-upacara penting, seperti upacara perkawinan, upacara adat pembersihan desa, dan lain sebagainya. Bentuk perahu tradisional ini berupa perahu jukung yang dibuat dari sebatang kayu, dan ada juga yang dibuat dari papan-papan kayu tebal dengan ukuran besar. Perahu jukung ada yang berukuran pendek dan ada juga yang berukuran panjang dan ramping. Perahu-perahu jukung ini biasanya digunakan untuk menjanjangkan dagangan di tempat-tempat di mana pasar terapung berada. Perahu dengan kelengkapan cadik atau layar jarang sekali ditemukan di daerah Kalimantan. Pada umumnya, perahu-perahu di daerah ini digunakan sebagai alat transportasi di sungai-sungai yang airnya tidak bergelombang sehingga tidak memerlukan cadik. Selanjutnya bersama kita, saya Tasya Agustina dari absen 33. Nama saya Alika Putra Maruti Sianturi absen 2. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perahu Bakal Jukung. Bakal Jukung merupakan perahu cikal Bakal Jukung yang masih berada pada tahap awalan pembuatan. Perahu ini merupakan perahu khas Kalimantan yang sering digunakan oleh masyarakat Dayak dan Melayu Banjar untuk mengaliri sungai-sungai di pulau tersebut. Oke, cara pembuatan perahu ini satu batang kayu yang besar, terus tengahnya ini dikerok, lalu bagian luarnya ini dibentuk sebuah perahu. Kemudian batang kayu ini akan melewati proses pemekaran dan pemanasan. Itu tuh caranya kayak tengah-tengah ini diisi air, kemudian bawahnya ini ada api. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perahu tradisional Madura. Jadi, perahu tradisional ini disebut juga dengan perahu janggolan. Perahu janggolan ini berasal dari Madura bagian barat. Nah, perahu ini berbentuk seperti perahu jukung, terbuat dari kayu jati, berukuran besar 28 meter dan muatannya 125 hingga 200 ton. Perahu janggolan terdiri dari dua macam, yaitu perahu yang berukuran sedang dan perahu yang berukuran besar. Halo guys, kita akan menelusuri Museum Bahari.
Let's go. Ikuti keseruan kita. Wah, apa ini? Air. Jadi nih guys, ini ternyata air. Masyarakat juga oh gitu. Itu berubah sesuai. Wah. Ya, di sini ada perahu Arinyadala atau perahu Sandek. Merupakan perahu kas yang digunakan oleh para pelaut asal Mandar, Sulawesi Barat. Nah, perahu ini digunakan sebagai sarana mobilitas penduduk antar pulau, transportasi pengiriman rempah dari Maluku menuju Sulawesi, serta mencari ikan di sekitar perairan Sulawesi. Nah, perahu ini juga banyak jenisnya loh. Menurut Lipner 2002 terdapat 3 jenis kapal ini. Yang pertama ada Pangoli, yang kedua ada Paroko, dan yang ketiga ada Kotanga. Untuk panjangnya bisa lihat di sini. Panjangnya ada 1140 cm, lebarnya ada 90 cm, dan tingginya 185 cm. Untuk lebih lanjutnya, yuk ikuti kita. Perahu ini merupakan milik Effendi Sulaiman, seorang petualang laut yang telah melakukan berbagai ekspedisi dengan perahu Cadik Nusantara ini. Salah satu yang paling fenomenal adalah pelayaran tunggal yang dilakukan 100 hari dari Jakarta ke Brunei pada tahun 1988. Effendi Sulaiman memulai pelayaran sejak tahun 1981 dengan perahu Penisi dari Jakarta ke Banjarmasin. Pada tahun 1989, Effendi menggelar ekspedisi wanita Cadik Nusantara menempuh perjalanan dari Jakarta ke Bangka, pergi pulang. Pada tahun 1996, Effendi Sulaiman juga menggelar sendirian dengan Cadik Nusantara dengan rute pelayaran Jakarta Penang, Malaysia, dan berhasil melewatinya. Alat kapal ada apa aja sih? Oke, di sini ada lampu navigasi yang berfungsi untuk memberikan petunjuk arah untuk kapal. Nah, jadi ini adalah radio komunikasi VHF, yang dimana radio ini merupakan bagian dari kapal Prinsip Nusantara, yang dimana kapal Prinsip Nusantara ini melakukan ekspedisi dari Jakarta menuju Kanada, yang dilakukan pada tanggal 9 Juli 1986 sampai 5 Oktober 1986. Ini adalah portable live phone radio yang digunakan sebagai pemancar sinyal komunikasi dalam keadaan darurat. Nah, di sebelah saya ini ada gardena visual nomor 2. Ini digunakan sebagai alat bantu navigasi di kapal, sama seperti pesawat, dan juga lampu pada daerah laut yang digunakan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan pada kapal dan juga untuk membantu tim SAR dalam mengevakuasi korban ketika adanya kecelakaan. Ini ada kemudi guling yang diletakkan di sisi kiri dan kanan kapal yang berfungsi sebagai pengarah kapal. Nah, jadi di sini ada baling-baling kapal. Kegunaan baling-baling kapal ini untuk menggerakkan kapal maju dan mundurnya kapal. Baik, saya Raja Pengana. Di sini saya akan menjelaskan peran penting bagian alat kapal Prinsip Nusantara. Nah, di sini ada teropong, alat dan kompas. Ayo bisa dilihat. Di sini ada kompas yang pertama. Nah, kompas ini adalah alat yang digunakan untuk menentukan arah mata angin pada kapal. Biasanya kompas itu dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, kompas giro dan kompas magnet. Nah, kompas ini berfungsi untuk menentukan arah mata angin seperti utara, barat, timur, dan selatan. Lanjut yang kedua, boleh lihat. Nah, ini adalah teropong radar. Teropong ini bermaksud untuk melihat pelayaran di depan. Kalau tidak dalam ini, mungkin kapal tidak bakal selamat. Oke, di sini ada lonceng yang berfungsi untuk sinyal untuk kapal-kapal. Menghitung dan mengetahui posisi kereta yang dilakukan pada langit dengan lebih mudah dan juga baik. Kami juga ada yang digunakan untuk navigasi laut.
sebagai badan singgah internasional. Namun pada tahun 1609, VOC ingin merubahnya untuk menjadi kantor perdagangan, tetapi dihalangi oleh pedagang dari berbagai negara. Dan siapapun yang berkuasa di Istana Goa bertanggung jawab atas pelabuhan ini. Nah, lalu di sini ada miniatur Pulau Onrus. Pulau Onrus dalam bahasa Belanda dengan pulau yang sibuk. Jadi pada tahun 1613 dibuatkan sebuah galangan kapal dan juga gudang kecil. Lalu oleh Gubernur Jenderal Strauche didatangkan orang-orang untuk menghuninya. Dan makin lama Pulau Onrus ini memiliki banyak fungsi, terutama sebagai benteng pertahanan Belanda. Kemudian juga digunakan sebagai tempat karantina haji, lalu sebagai penjara penjahat masyarakat. Dan itu juga berfungsi sebagai karantina bagi orang-orang yang memiliki penyakit menular. Dan sekarang Pulau Onrus dijadikan tempat wisata di Jakarta. Kita mengenal beberapa pelabuhan yang digunakan pemerintahan Belanda sebagai pusat niaga. Ada pelabuhan Muara Angke, Sunda Kelapa, dan Tanjung Priok. Nah, pelabuhan Tanjung Priok ini diperlukan oleh pemerintah Belanda tahun 1883 untuk menggantikan pelabuhan Sunda Kelapa yang emang sudah turun pamornya. Nah, lama-kelamaan pelabuhan Tanjung Priok ini juga menggantikan fungsi Pulau Onrus sebagai pusat pertahanan dan juga pusat niaga Belanda. Dan hingga sekarang pelabuhan Tanjung Priok menjadi pelabuhan terbesar dan tersibuk di Indonesia. 3. Gimana nih kesan dan pesannya? Terima kasih ya yang udah ikutin penjelajahan dari Museum Bahari. Terima kasih. Satu, dua, tiga. Gimana nih kesan dan pesannya? Terima kasih ya yang udah ikutin keseruan kita di Keseruan kita di Museum Bahari. Hah? Keseruan kita di Museum Bahari. Keseruan kita di